Selamat malam. Ketemu lagi kita di Mamset Channel. Di malam ini kita coba bahas topik mengenai rencana kenaikan gaji dan PNS dan pensiunan yang tertunda. Jadi dikatakan tertunda karena memang belum dieksekusi. Jadi dulu waktu Menteri Keuangannya masih Bu Sri Mulyani, rupanya ini sudah dianggarkan. Jadi kenaikan gaji PNS dan pensiunan sudah dianggarkan, tinggal menunggu eksekusi. Tapi begitu ada pergantian Menteri Keuangan, rupanya oleh Menteri Keuangan yang baru ini lagi di mapping, dikaji ulang mungkin ya, tepatnya itu ya. Sehingga Pak AHY ya dalam bahasa yang lebih jelas protes lah ya, membela para pensiunan dan PNS ya. Wong ini sudah dianggarkan kok nggak dieksekusi gitu ya. Sementara Pak Purbaya masih menunda ya. Ini ada sedikit apa ya, sebut saja konsleting dengan argumen yang berbeda tentunya ya. Jadi Pak AHY itu menekankan kepada apa ya, kepedulian kepada para PNS dan PNS dan pensiunan yang kalau nggak dinaikkan gajinya itu kan nilai realnya berkurang ya. Jadi sebetulnya fokusnya adalah mempertahankan nilai real ya daripada penghasilan tetap ya. Karena apa? Karena untuk orang-orang gajian itu sebetulnya nilai-nilainya makin tahun makin berkurang ya. Karena apa? Karena nilai rupiah kita itu makin tahun makin terdepresiasi kan gitu kan, sehingga nilai-nilainya tuh turun ya. Jadi depresiasi nilai rupiah bisa disebabkan antara lain karena inflasi dan juga karena nilai tukar terhadap mata uang asing ya. Sehingga dulu 3 tahun yang lalu misalkan beras 1 kilo harganya 10.000, sekarang menjadi 15.000 ya. Sehingga kalau cuma jumlah 10.000 yang dianggarkan untuk beli beras, itu berarti nggak dapat sekilo kan gitu, bahasa yang gampang. Tetapi dari kacamata Pak Purbaya ya, ini kalau nggak salah analisa ya, itu masih di mapping ya. Artinya begini, dengan target pertumbuhan ekonomi 8% yang cukup tinggi ini, kita perlu memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya. Perlu, dengan teorinya beliau itu, perlu menggelontorkan uang sebanyak-banyaknya untuk kegiatan produktif untuk memanaskan mesin ekonomi. Nah, beliau mungkin berpikir bahwa dana yang sudah dialokasikan atau dianggarkan untuk kenaikan gaji PNS dan pensiunan kan jumlahnya nggak kecil ya. Kalau digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi ya kan itu lebih bermanfaat ya. Nanti kalau ekonomi sudah tumbuh dengan bagus sesuai dengan target ya, kita ada peningkatan pendapatan nasional, baru rencana kenaikan gaji dan PNS dan pensiun itu dieksekusi atau direalisir. Mungkin pemikirannya seperti itu. Sehingga di sini masih ada semacam tarik menarik argumen ya,
Kalau bagi saya sebetulnya saya mendukung Pak Purbaya ya, karena PR kita yang paling berat adalah bagaimana kita mencapai goal Indonesia Emas ya, di mana banyak program-program yang membutuhkan biaya besar dan effort yang luar biasa ya, tidak. Jadi perlu kerja extraordinary saya kira ya untuk mencapai Indonesia Emas ya. Antara lain Pak Prabowo sudah berani menargetkan bahwa pertumbuhan ekonomi 8%, cukup tinggi ya. Ini saya kira yang menjadi pemikiran Pak Purbaya ya. Jadi dua-duanya ya punya argumentasi yang masuk akal ya, sama-sama benar ya. Pak AHY itu dengan jiwa sosialnya ya, itu peduli terhadap nasib para pensiun dan pegawai negeri sipil ya, PNS. Pak Purbaya dengan beban yang ditugaskan Prabowo untuk menggenjot ekonomi dengan angka yang cukup tinggi juga harus melakukan satu upaya-upaya untuk mempercepat ya pertumbuhan ekonomi. Antara lain yang dilakukan adalah dengan menggelontorkan uang beredar seimbang dengan barang dan jasa yang beredar sehingga pertumbuhan ekonomi bisa mencapai sesuai dengan target. Itu kan PR-nya Pak Purbaya. Itu amanah yang saya kira diberikan oleh Pak Prabowo kepada Pak Purbaya. Jadi di sini menurut saya karena sama-sama nanti ya koordinasi aja lah ya kan. Karena semuanya itu demi kepentingan bangsa dan negara. Menurut saya para PNS dan pensiunan ya bisa bersabar lah ya. Menurut saya ya. Karena pensiunan ini kan kebutuhannya juga tidak sebanyak waktu masih aktif ya. Para PNS nih ya masih bertahan lah ya. Ya kita terbuka aja lah, PNS itu kan gaji ya penghasilannya nggak cuma gaji kan, penghasilannya nggak cuma gaji kan, bahkan banyak uang-uang lanang mungkin lebih besar daripada gaji. Nah, ini ya. Jadi maksud saya adalah bahwa ditundanya kenaikan gaji PNS dan pensiunan ini adalah demi kepentingan bangsa untuk jangka panjang, kepentingan yang lebih urgent ya, lebih bersifat long term ya, itu menurut saya ya. Itu saja pembahasan soal ditundanya rencana kenaikan gaji dan pensiunan ya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di Bamset Channel di topik bahasan yang berbeda di episode berikutnya. Selamat malam.